mau ngapain dulu? Kita perkenalan dulu Pak, pembukaan Yo, dulu kita. siap, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ali Zainuddin. Saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah agama dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2372 Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi bersama Bapak Ustadz Yusuf Sujana Iskandar. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu bab penting dalam fikih, yaitu tentang toharoh mandi atau bersuci, khususnya mengenai cara mandi wajib. Dan adapun tujuan wawancara ini adalah untuk memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesucian, kebersihan dalam Islam, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Langsung saja kita mulai. Baiknya kita pertama-tama bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita, Bapak Alik. Ya. Saya Yusuf, bekerja di PT CNC. Dan alhamdulillah saat ini saya diamanahi menjadi pengurus di DKM Al-Quds PT CNC. Mungkin itu sebagai perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke. Langsung saja Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih itu pengertian dari toharoh bersuci dan apa hukum mandi atau bersuci toharoh itu menurut ajaran agama Islam? Baik, akan coba kami jawab ya apa yang dipertanyakan oleh sahabat kita, saudara Alik, di mana itu pengertian toharoh. Toharoh itu artinya bersuci, ya. Bersuci artinya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya di situ sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Mungkin itu untuk pengertian daripada toharoh. Ya, jadi arti toharoh itu artinya bersuci. Dan kapan sih Pak seseorang diwajibkan melakukan mandi junub? Dan bisa dijelaskan juga atau diberikan contoh beberapa situasi yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan sih dilakukannya mandi junub? Nah, ini nyambung tadi dengan toharoh tadi ya, di mana toharoh itu bersuci. Nah, suci ini dibagi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Tadi gimana caranya, kapan waktunya kita melakukan mandi junub? Ya, tentunya mungkin sebagian sudah pada paham terkait dengan mandi junub itu. Biasanya yang pertama dilakukan karena keluar mani, ya, keluar mani bagi laki-laki, dan ini keluar mani ini bisa disebabkan karena hubungan antara suami istri, bisa terjadi karena mimpi kalau di laki-laki, ya, mimpi basah. Nah, ini untuk laki-laki nih, karena di dalam artinya ketika si laki-laki tersebut sudah mengalami mimpi basah, artinya anak laki-laki ini sudah masuk ke dalam kategori balik. Dan di sini sesuai dengan keterangan dari fikih, yaitu dari kitab Safinatun Najah, ada beberapa ciri di situ, cirinya balik, yaitu alamatul bulugi salasun. Jadi cirinya balik ada 3. Yang pertama, sempurna umur. Sempurna umur litis isinina,
9 tahun fit zakari di laki-laki wal unsa dan di perempuan. Jadi kalau mengutip dari penjelasan tersebut, artinya yang namanya baligh itu jangan menunggu 15 tahun. Jadi walaupun udah 9 tahun, baru 9 tahun sudah yang namanya mengalami mimpi dan mimpi basah, artinya anak tersebut sudah dikategorikan baligh. Ya, tadi pun di situ dijelaskan bahwasanya cirinya baligh itu yang pertama sempurna umur di 9 tahun di laki-laki dan di perempuan. Nah, itu yang pertama. Jadi maka ketika dia sudah mimpi basah, artinya dia sudah diwajibkan yang namanya mandi junub. Yaitu kapan waktunya kita untuk mandi junub? Yang pertama, sudah keluar mani, dan keluar maninya tersebut bisa disebabkan karena mimpi, bisa disebabkan karena hubungan antara suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di perempuan ketika sudah haid dan nifas itu wajib mandi junub. Mungkin itu penjelasan yang kedua ya. Apakah kalau laki-laki kan ada namanya mimpi basah, apakah terjadi di perempuan juga, Pak? Kalau di perempuan tidak terjadi mimpi basah, tetapi di perempuan terjadinya adalah haid. Nah, haid tersebut sama, bisa di usia 9 tahun, bisa di usia 15 tahun. Makanya tidak semerta-merta cirinya baligh itu di usia 15 tahun. Ketika sudah keluar haid di usia 9 tahun, maka anak tersebut sudah dikategorikan ke dalam alamatul bulughi tadi, cirinya baligh ya. Terus bagaimana sih, Pak, tata cara mandi wajib yang benar sesuai syariat, dan bagaimana lafaz atau doanya? Baik, akan kami coba urai ya. Urai yang pertama, bagaimana tata cara mandi junub ya. Yang pertama, tata cara mandi junub yang pertama adalah basuh tangan sebanyak 3 kali ya. Atau di situ disempurnakan dengan wudhu ya. Wudhu dulu ya, wudhu dulu seperti biasa ketika kita mau sholat kan kita wudhu ya. Nah, ketika mau mandi junub pun diusahakan wudhu dulu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah mengguyur air. Ya, mengguyur air. Niat dulu, niat. Lalu mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali sambil niat di dalam hati. Nah, niat tersebut jangan dilafadzkan, tetapi yang namanya niat itu adanya di mana? Niat itu di dalam kitab Safinah pun jelas. Niat itu tempat niat adalah di dalam kolbu, artinya niat kita di dalam hati, jangan dilafalkan. Karena kalau dilafalkan artinya kita sudah tidak boleh yang namanya ditulis melafalkan kalimat-kalimat Allah. Nah, artinya ketika kita niat mandi junub, lafalkanlah di dalam hati, niatkan di dalam hati ketika mengguyur air ke atas kepala itu sebanyak 3 kali. Dan untuk niatnya, nawaitu guslali birofil hadasil akbari fardho lillahi ta'ala ya. Jadi untuk niat mandi junub yaitu nawaitul guslali akbari anjami'il badani fardho lillahi ta'ala ya. Mungkin itu ya. Dan satu lagi ya yang harus diperhatikan, satu lagi, ketika kita mengguyurkan ke seluruh tubuh dengan rata dan nyampe ke sela-sela ya, ke sela-sela ada selangkangan itu harus benar-benar merata. Jadi belum sempurna
mandi junubnya walaupun sudah pakai sabun, walaupun sudah pakai sampo, tetapi pada saat guyuran pertama yang diwajibkan ketika menyiram air ke dalam kepala, ke dalam seluruh tubuh, itu ada air yang tidak masuk ke sela-sela. Misalkan ada di sini, ini ada sela-sela ini. Terus di sini ada sela-sela ketek. Bahkan di rambut pun harus diuyak-uyak ya, harus diusap. Di rambut itu harus diusap. Itu baru sempurna. Dan di saat selangkangan, mohon maaf, di selangkangan itu ada kita sela-sela di situ. Nah, itu harus benar-benar terjamah oleh air tersebut. Dan ketika kita mengusap seluruh tubuh kita dengan air, jangan sampai si tangan ini meraba terhadap kemaluan kita. Artinya kalau kita sampai meraba ke kemaluan kita, berarti wudhu kita batal dan tidak sempurna untuk mandi junubnya. Maka usahakan ketika kita mandi junub, adabnya yaitu menggunakan kolor lah, minimal ada kolor, ada sehelai kain yang bisa menutupi kemaluan kita ya. Jadi sempurnakanlah wudhu, sempurnakanlah mandi junubnya, dan di situ harus sampai si air tersebut harus bisa sampai ke sela-sela yang ada di dalam area sensitif yang ada di dalam tubuh kita ya. Gitu. Berarti intinya kesimpulannya utamanya di 3 kali basuhan itu ya, Pak ya. Di 3 Kalau kali 3 basuhan sudah itu terpenuhi itu sah berarti ya. Betul. Terus ada pertanyaan lagi, jika seseorang menghadapi kendala seperti sakit atau keterbatasan air, seperti halnya seperti kita di atas gunung itu, karena kita suka mendaki ya Pak ya, bagaimana cara mengganti mandi wajib dengan kondisi tersebut Pak? Baik, di situ ada yang namanya untuk menggantikan ketika kita mandi ataupun menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang bunyinya, ketika kita dalam melakukan hadas besar ataupun kecil ya, hadas besar ataupun kecil, dan di situ ada keterbatasan ataupun pasokan air, maka Islam tidak memberatkan kita harus pergi ke tempat air yang banyak ya. Misalkan sumber air di sini langka, ataupun misalkan kita dalam keadaan sakit ya, dan di dalam penyakitnya itu tidak boleh kena air, maka Islam tidak memberatkan karena di situ ada yang namanya tayamum ya. Dan untuk tayamum tersebut dia hanya cukup mengusapkan, dari tayamum itu beda dengan debu ya. Dengan debu bisa cukup dengan mengusapkan debu tersebut, tempelin tangan ke dalam, misalkan ke dalam tembok nih, ada tembok ya, tembok dikepruk-kepruk, usapkan ke tangan sampai ke sini, cukup ke sini, itu insya Allah sudah cukup dengan tayamum tersebut, maka sah untuk mandi junubnya ya. Jadi Islam terus terang sekali lagi tidak memberatkan ketika kita di satu daerah tidak ada air, kekurangan air ataupun pasokan air, maka kita tidak diharuskan untuk mencari-cari ke daerah jauh untuk mencari sumber air, tetapi kita hanya dianjurkan untuk bertayamum. Nah, nanti bisa dilihat untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di surat Al-Ma'idah ayat 6. Nanti silahkan dicek, di cross check ya. Terus adakah waktu tertentu yang disunahkan untuk kita melakukan mandi wajib? Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah waktu yang disunahkan untuk mandi wajib? Tentunya pasti ada ya, pasti ada. Nah, ketika kita mau sholat Jumat
ketika kita mau sholat Idul Fitri, ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, maka disunahkan dulu untuk mandi wajib. Ya, bahkan bukan hanya ketika perayaan hari besar doang, bahkan kita dianjurkan ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat fardu, untuk misalkan ibadah terutama sholat fardu, disunahkan kita untuk bersih-bersih dulu, artinya hilangkan dulu najis ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Ketika kita sholat penuh dengan keringat, ketika kita sholat masih badannya masih kotor, masih banyak kotoran di dalam tubuh kita, maka tidak sempurna sholatnya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini, untuk melaksanakan mandi wajib yang disunahkan, ada beberapa yang harus kita laksanakan, yaitu pertama, mau menjelang sholat Jumat, mau menjelang sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, atau lebih baik lagi ketika kita mau melaksanakan sholat, kita mandi wajib. Ya, oke. Cukup sekian pertanyaannya Bapak. Sebagai bekal buat kami, bisakah memberikan pesan-pesan untuk mahasiswa dalam memahami bab toharoh ini? Baik, terima kasih para kawan-kawan semuanya dari mahasiswa mana nih? Pelita Bangsa jurusan Teknik Informasi, yang alhamdulillah siang hari ini kita bisa berdiskusi ya, dengan diwakili oleh Bapak Alik ya. Bapak Alik ini luar biasa, pemuda yang luar biasa ya. Saya rasa semua fakultas mahasiswa-mahasiswi yang ada di Pelita Bangsa ini mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa ya, karena saya lihat ternyata untuk pengumpulan suatu data, ternyata dia mengambil dari keagamaan. Nah, artinya saya bilang fakultas ini, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Pelita Bangsa ini, anak-anak mahasiswa yang benar-benar luar biasa, yang peduli terhadap agamanya, dan mudah-mudahan kita doakan mereka nanti bisa mencapai tujuannya ya. Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka. Allah jadikan anak-anak soleh dan solehah ya. Mungkin pesan dari saya, karena ini menyangkut dengan masalah bab toharoh ya. Tadi yang dimunculkan pertanyaan-pertanyaan itu tentang toharoh, maka pesan saya, tolong bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan ketika kita mau melaksanakan peribadahan, baik ibadah mahdhoh ataupun ibadah ghair mahdhoh, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Artinya yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kebersihan. Kebersihan itu bisa kebersihan dari diri kita, kebersihan dari jasad kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kebersihan dari lingkungan kita, lingkungan yang akan dipakai ibadah, yang akan dipakai sholat oleh kita. Itu yang paling utama. Yang keduanya, kebersihan hati kita ya, karena dalam toharoh itu menyeluruh. Toharoh itu bukan hanya hanya memikirkan jasad doang, tetapi toharoh itu harus sampai ke kolbunya, harus sampai ke hatinya. Maka kalau hatinya bersih, insya Allah ibadah kita akan sempurna dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kami berpesan kepada adik-adik semuanya, kawan-kawan semuanya, agar supaya bisa memperhatikan kebersihan diri kita, kebersihan badan, kebersihan lingkungan. Karena kata baginda Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Artinya kalau kita melaksanakan suatu kebersihan, baik kebersihan jasad, kebersihan lingkungan ataupun kebersihan hati, itu termasuk iman. Jadi termasuk orang yang beriman. Nah, jadi jangan sampai
apa yang disampaikan baginda Nabi tadi di kalimat an-nadhafatu minal iman ini kita tidak memperhatikan, bahkan kita tidak termasuk terhadap orang-orang yang beriman. Jadi perhatikan dulu kondisi lingkungan kita, perhatikan dulu kondisi badan kita dan semuanya ketika kita mau melaksanakan ibadah. Jadi jangan sampai mau melaksanakan ibadah diri kita masih dalam keadaan kotor, lingkungan kita masih dalam keadaan kotor. Maka kalau hal seperti itu terjadi, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu pesan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, khusus untuk pribadi saya yang menyampaikan, dan kami mohon maaf apabila dari penjelasan tadi banyak kekurangan ataupun banyak kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penutup yang luar biasa dari Bapak Ustadz Yusuf Sujana Iskandar. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan penjelasan yang telah diberikan. Kami sangat menghargai waktu serta kesediaan Bapak untuk berbagi ilmu kepada kami. Semoga pembahasan tentang toharoh, khususnya mandi wajib, dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Dan mari kita jadikan ilmu ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kebersihan lahir dan batin, karena kebersihan adalah sebagian dari iman.